Shalom semuanya, saya Joshua Deon dari Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alpha Omega akan membedah teks dari surat kitab Roma 1 ayat 1. Sekaligus video ini menjadi tugas mata kuliah hermeneutik lanjut yang diampu oleh Ibu Tantri Yulia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kita akan membaca Roma 1 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sungguh menarik bukan kitab ini? Sebagai tambahan saja, saya akan memberikan sedikit background mengapa kitab Roma ini dibuat. Jadi, di dalam kitab Roma ini ada 3 bangsa yang tertulis, yaitu ada bangsa Yunani, Yahudi, dan Romawi. Nah, karena gereja ini dari multikultural dan dari banyak bangsa, sehingga ada ketimbul kebingungan dalam menjalankan bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Jemaat Roma sangat kebingungan nih. Nah, ada bangsa Yahudi yang sangat terkenal dengan superioritasnya karena mereka mengklaim agama mereka adalah agama yang dipilih Tuhan, yang dijanjikan Tuhan. Agama Yahudi dari awal menjanjikan penyelamat, dan mereka merasa dengan melakukan hukum Taurat mereka akan menyempurnakan jejak atau langkah mengikut Kristus yang benar. Namun bangsa lain tidak menerima hal itu. Kita tahu bangsa Romawi dengan modernnya, karena bangsa itu sedang menjajah banyak negara termasuk Israel. Romawi tidak suka dengan hal-hal yang memberikan persyaratan-persyaratan untuk mengikut. Kita tahu di dalam Yahudi ada hukum untuk sunat, dan di dalam Romawi tidak ada hukum itu. Dan di dalam bangsa Yahudi ada makanan yang boleh dimakan, yang halal, dan makanan yang haram. Namun Romawi jelas menolak itu. Mereka bisa bebas memakan kambing, babi, sapi, bahkan hewan-hewan yang haram pun mereka tetap makan, namun tetap mengikut Kristus. Nah, inilah ketegangan yang terjadi. Bahkan bangsa Yunani, kita kenal ada tokoh-tokoh filsuf yang terkenal, Aristoteles, Plato, Socrates. Memang bangsa ini terkenal dengan filsufnya atau orang-orang yang berpemikiran kritis dan cerdas. Sehingga apakah dengan pemikiran ini juga menjadi suatu syarat, atau apakah boleh tidaknya dalam mengikut Kristus? Mereka ini mempunyai keragaman, namun di samping keragaman itu ada juga ketegangan. Bukankah ini keadaan kita saat ini, di mana ada yang terlihat terlalu agamawi supaya terlihat benar, namun ada juga yang terlalu bebas. Keselamatan Kristus menjadi lisensi untuk bisa berbuat apapun, bahkan termasuk mungkin terjebak di dalam dosa. Namun orang-orang mengklaim dirinya, oh ya sudah, saya sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Nah, dari kejadian ini ada 2 tokoh yang melaporkan kejadian jemaat di Roma kepada Paulus, yaitu Priscilla, hai Priscilla, aku padamu. Ya, dan juga Joshua. Ya, bukan ya, Aquila. Kita tahu Priscilla dan Aquila ini adalah juga murid dari Paulus, dan juga 2 orang ini melaporkan kepada Paulus bagaimana ketegangan ini terjadi, dan Paulus akhirnya memberi surat untuk jemaat di Roma. Kita tahu posisi Paulus tidak bisa berada di Roma karena keterbatasannya. Paulus sangat ingin sekali mengunjungi Roma, namun hanya surat yang bisa sampai terdahulu. Namun surat ini bukan surat biasa, berimbas luar biasa kepada jemaat Roma, bahkan relevan hingga saat ini. Oke, kita akan membedah ayat 1 ini. Latar belakang penulis. Roma 1 ayat 1 tertulis dari Paulus. Langsung tanpa basa-basi, ditulis paling depan
Dan for your information, zaman dahulu surat bukan formatnya masuk amplop dan ada surat begitu seperti zaman sekarang, tidak. Itu terlalu modern. Namun surat zaman dahulu berupa gulungan. Nah, jika zaman sekarang ditulis nama paling akhir yang terkasih, Joshua Dion misalnya. Coba bayangkan jika Paulus menerapkan itu. Tulis panjang-panjang isinya, sudah dibuka gulungannya, baru jemaat Roma baru tahu, walah Paulus toh yang nulis. Kayaknya enggak banget ya saudara ya. Nah, namun Paulus tahu dari awal sudah ditulis penulisnya yaitu Paulus. Dan menurut penelitian saya membaca literatur, ternyata nama Paulus ini adalah sebelumnya, ya betul, semuanya mungkin lulus sekolah minggu, Saulus, betul semua. Nah, namun faktanya Saulus dan Paulus adalah nama yang diberikan bersamaan, bukan karena perjumpaan dengan Yesus baru mengganti nama menjadi Paulus. Namun Saulus itu adalah nama Yahudi dari Paulus, sedangkan Paulus sendiri adalah nama Romawi. Tercatat juga di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9 sebagai bukti nyata bahwa Saulus dan Paulus adalah nama yang diberikan secara bersamaan. Dan itulah mengapa sebabnya Paulus seringkali mendapatkan ancaman, bahkan pembunuhan, namun gagal karena Paulus memberikan nama Romawinya, karena ada hak khusus kepada orang Romawi di mana tidak boleh sembarangan untuk mengeksekusi orang Romawi. Sehingga nama Paulus juga sering dipakai untuk pelayanannya, untuk memberitakan Injil. Bahkan format dari penulisannya pun, ayat 1 pun tertulis dahulu jabatannya. Setelah kata dari Paulus, kita akan menemukan kata hamba Kristus. Wow. Dalam teks aslinya kata hamba ini ditulis dengan kata doulos. Uniknya hamba ini ditulis dahulu, baru menulis jabatan rasul. Jabatan hamba dahulu, baru jabatan rasul. Kita tahu kalau kita dalam memperkenalkan diri kepada seseorang, lebih baik kita memperkenalkan diri sebagai jabatan yang ternama kita. Mungkin saya punya gelar eskom gitu. Jadi saya saat bertemu dengan orang terpelajar, oh saya punya gelar sarjana eskom. Tapi tidak seperti Paulus. Memang Paulus adalah rasul, namun dia menulis di awal kepada jemaat Roma yaitu hamba. Kita tahu doulos itu bukan sekedar hanya pembantu saja atau hamba saja. Namun doulos itu ceritanya dari zaman Taurat, Musa sudah menetapkan hak asasi manusia, sehingga orang yang ditebus oleh tuannya dan bekerja hanya boleh selama 6 tahun. Dan tahun ke-7 hamba itu bebas dan boleh melakukan apa saja, boleh keluar dari rumah tuannya. Namun hamba yang merasakan kalau tuannya ini baik, diberi upah dengan baik, kehidupan yang layak, maka budak tersebut ingin secara sukarela menjadi doulosnya tuanku. Maka budak tersebut datang ke pemimpin kota, dan pemimpin kota memberikan anting di kupingnya sebagai tanda dia sudah bebas, namun tetap mau menghamba kepada tuannya. Luar biasa bukan arti kata doulos ini? Paulus sadar dahulu ia penjahat, dosanya terlalu banyak sekali menganiaya orang Kristen, menjebloskan orang Kristen ke penjara, bahkan membunuh Stefanus. Dia juga terlibat dalam pembunuhan itu, sampai ia bertemu Yesus di perjalanan ke Damsyik dan melihat terang yang sangat terang sekali membutakan matanya. Dan Paulus sadar siapa yang dia hadapi adalah Yesus. Yesus berkata, Paulus, inilah aku, orang yang engkau aniaya. Dan hidup Paulus berubah. Kesadaran hutangnya banyak, namun Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan bayar lunas hutang Paulus. Maka tanpa paksaan Paulus berkata, aku mau jadi doulosnya Tuhan. Wow. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sadar kita diselamatkan untuk menjadi doulosnya Tuhan, atau kita diselamatkan untuk diri kita sendiri? Dari ayat ini kita bisa merasakan hutang dosaku tidak bisa saya lunasi, dan
kita ini orang yang bejat, orang yang layak dihukum masuk ke dalam neraka. Namun Tuhan karena kasih karunia-Nya membebaskan kita sehingga kita tidak lagi menjadi budak dosa. Jika kita tidak melayani Tuhan, lalu siapa yang kita layani? Pasti ada sesuatu yang lain. Oleh sebab itu, kesadaran kita untuk menjadi hamba Tuhan haruslah penuh. Kita akan berlanjut kepada teks selanjutnya. Ada yang dikatakan yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Arti kata dikuduskan adalah set apart, yang artinya dikhususkan untuk. Yang berarti Paulus tidak hanya diselamatkan, namun juga dikhususkan untuk hidup lebih tinggi daripada dunia. Perumpamannya begini, saya hari ini memang masih single atau belum terikat dalam suatu pernikahan. Namun saya sudah punya pacar dan sebentar lagi semoga akan menikah. Boleh tepuk tangan untuk itu? Ya, cukup. Jika saya sudah menikah, berarti saya dikhususkan untuk pasangan saya. Apakah saya boleh menelpon mantan saya saat saya sudah menikah? Bahkan boleh pergi nggak berduaan dengan mantan saya? Yang ada bakal dibilang, wah wong gendeng ini, wis nikah malah jalannya sama orang lain. Wah, itu tidak lumrah ya saudara ya, karena saya sudah set apart atau sudah mengkhususkan hidup saya bersama pasangan saya. Sama hal dengan Paulus. Paulus dipisahkan dari dunia untuk khusus memberitakan Injil Allah. Paulus sadar hidupnya bukan untuk dia lagi, namun untuk pemberian hidupnya untuk Tuhan. Apakah kita sudah sadar kenapa saya diselamatkan? Saya teringat pada 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kembali lagi ke pasal 1 ayat 1, dikatakan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan, yang di-set apart untuk memberitakan Injil Allah. Baru satu ayat sudah banyak sekali poin yang kita dapatkan dan menjadi rema buat kehidupan saya juga. Bahasa asli dari Injil Allah itu evangelion atau good news. Gospel berasal dari kata God and spell. God, good story, cerita indahnya Tuhan. Jadi pada zaman kerajaan jika ada perang, maka raja dan prajurit akan berperang melawan bangsa yang mengancam negerinya, sehingga jika terjadi kemenangan, raja tersebut bukan buru-buru pulang, namun mengutus utusannya memberitakan kabar kemenangan kepada warga negaranya dan berkata, "Hei, raja kita ini sudah menang." Wow, inilah yang namanya gospel. Jadi gospel bukan bagaimana caranya kita menang, namun gospel artinya kita sudah menang. Amin. Tim Keller berkata, gospel is good news, not good advice. Advice is what we should do. News report what was done for us. Kalau gospel ngomongnya it is finished, sudah selesai, maka Yesus di atas kayu salib juga berkata, sudah selesai. Yesus tidak mau ngomong, aku sudah bayar DP-nya, kamu yang percaya sama aku, kamu lunasin cicilannya. Tidak, saudara. Yesus berkata, sudah lunas dibayar, dosa-dosa kita sudah lunas. Semuanya dan kamu gak usah bayar apa-apa, Yesus yang bayar. Namun agama tentang apa yang kamu lakukan, what you do supaya mendapatkan sesuatu. Inilah bedanya agama mengenai apa yang manusia lakukan untuk Tuhan. Namun gospel, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk manusia. Sekian presentasi saya. Semoga dari Roma 1 ayat 1 kita sudah mendapatkan banyak rema dari pembedahan setiap katanya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati.